Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani syaitanu binusbi wa adab. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya orang-orang beriman itu jangankan ibadahnya, jangankan perkataannya, sakitnya, atau ketika ia ditimpa musibah, semuanya ada pelajaran hikmah di dalamnya. Apatah lagi kisah hikmah para anbiya, para nabi, orang-orang soleh yang bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di masa-masa seperti ini, wabah tengah mengejala di mana-mana, menyebar, corona terutamanya, kita banyak belajar dari kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Sudah banyak syariat ini mengatur bagaimana cara menghadapi wabah, bagaimana umat Islam menolak wabah, bagaimana wabah itu berakhir. Dalam Badlul Ma'un fi Fadli At-Ta'un sudah dijelaskan bagaimana wabah itu bermula, menyebar, dan kapan berakhir. Akan tetapi, hal yang mungkin harus kita perhatikan, harus kita persiapkan adalah manusia itu sendiri, terutama orang-orang beriman, bagaimana sih ngadapin musibah atau wabah yang mau nggak mau, suka atau nggak suka, pasti akan mengenai lingkungannya, pasti akan mengenai wilayah tempat dia tinggal. Meskipun kita berharap kita nggak kena, tapi Al-Quran banyak menceritakan kisah hikmah. Salah satunya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Di dalam Quran surah Shad di ayat yang ke-41 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani syaitanu binusbi wa adab. Dan ingatlah, kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, kepada para umatnya, kepada orang-orang yang mengaku Islam, tentang kisah Nabiullah Ayyub. Hamba kami namanya Ayyub, ya. Orang pilihan kami namanya Ayyub, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Anni massani syaitanu binusbi wa adab. Di mana Nabiullah Ayyub ini curhat kepada Allah Ta'ala, anni, sesungguhnya aku, massani syaitanu binusbi wa adab, ya. Setan itu sudah mengganggu, ya, merusak, ya, semua yang ada dalam diriku. Binus dengan kelelahan dan kecapean, wa adab, ya, dengan penyakit dan segala macam. Tentu sudah masyhur dalam kalangan kita bahwasanya Nabiullah Ayyub alaihissalam itu nabi yang Allah uji dengan kematian anak-anaknya, dengan hancurkan pertaniannya, dengan hancurnya perkebunannya, dengan hancurnya peternakannya, dengan hilangnya kekayaannya, dan kemudian ditimpa penyakit yang luar biasa. Para mufassir bahkan menafsirkan bahwasanya apa yang menimpa Nabiullah Ayyub alaihissalam itu menimpa selama puluhan atau belasan tahun. Tetapi yang perlu kita bahas bahwasanya Nabiullah Ayyub masih sabar, ya. Ketika curhat kepada Allah Ta'ala, seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya, ya Allah, aku bisa bersabar dengan ujianmu, dengan cobaanmu, dengan musibah darimu, dengan wabah ini. Akan tetapi massani, ya, di dalam bahasa Arab, kalau dalam Mu'jam Al-Kabir, Furuqul Lughawi, dan yang segala macam, kita dengar bahwasanya massa itu artinya mengganggu, ya, baik zahirnya ataupun batin. Kalau orang penyakit zahirnya, jasmaninya luka, sakit, treatment untuk menyembuhkannya gampang, ya, bisa dilihat, bisa dicari obatnya. Tetapi ketika seseorang sakit psikologinya, ya, terganggu, ya, galau, marah, dan segala macam, sulit. Semua fisik itu susah bergerak, sulit untuk berkehendak ketika psikologi terganggu.
Dan ini yang dirasakan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Dan bukan hanya itu, ketika kelelahan fisik, kelelahan rohani yang dirasakan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam, rasanya an-nusb. Nusb itu artinya kelelahan di atas rata-rata, kelelahan yang sangat luar biasa. Dan ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana ketika perasaan amarah, perasaan kesal, perasaan merasa terombang-ambing, gak pasti, dengan ketidakpastian, ya, khawatir Nabiullah Ayub alaihissalam gak sabar nerima ujian dari Allah, karena sebab syaitan ini turut serta memanfaatkan waktu musibah, memanfaatkan waktu sakit dan segala macam. Nabiullah Ayub curhat kepada Allah Ta'ala supaya penyakit ini segera Allah hilangkan. Maka di tengah wabah seperti ini, kita belajar banyak kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, bahwa banyak di antara kita di dalam kehidupan kita, kadang kita sabar dengan penyakit wabah, tetapi syaitan menggoda kita sehingga hati kita, sehingga psikologi kita itu gak sabar terima itu. Padahal fadilah dalamnya sudah ada, padahal keutamaan dalamnya sangat banyak. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala bahwasanya seandainya wabah yang ada di negeri ini semoga makin buat iman kita dekat sama Allah. Di dalam akhir dari Badlul Ma'un fi Fadli At-Ta'un, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisyaratkan bahwasanya sangat banyak musibah, sangat banyak wabah, bencana, dan yang semisalnya itu mampu hilang dengan izin Allah Ta'ala dengan kesabaran. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya sabar kita ketika menghadapi wabah, ketika menghadapi bala bencana ini, Allah karuniakan, Allah rahmati kita dengan kesabaran yang bermacam-macam, dan termasuk bersabar terhadap gangguan syaitan, baik itu syaitan dalam bentuk manusia ataupun jin, karena ini sangat sulit ya diterapi ya, seperti curhat Nabiullah Ayub alaihissalam. Dan semoga dengan tadabbur ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kesabaran yang berlipat-lipat itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan karunia dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.